Yang betul-betul berbuat dan berguna untuk orang banyak, untuk keluarga, dan membantu umat manusia ketika bisa. Bukan, Chris ini bukan ormas. Semua bilang ormas. Bukan, kita bantu yang lemah. Kita pernah bantu orang di hotel tuh. Semua komplain, kok Chris yayasan kok bisa membayar. Itu yang lemah, saya bantu orang-orang kaya. Hanya dapat nasi itu, nggak dibayar. Oh, karena saya tulus. Karena diperintahkan yayasan. Om Swastiastu, Nama Sidam. Ya, ini saya udah buka master. Ini saya cerita masa lalu. Ini kebetulan sama jeronya dapat saya tangkap. Ini dia bisnis banyak kerja ayam, dia banyak punya bisnis sekarang. Jeruk, jeruk. Jualan jeruk di Tanah Kilat, Pura Tanah Kilat. Depan supermarket Bali. Jualan jeruk di depan Pura Tanah Kilat ya. Depan sebelah supermarket. Sebelah supermarket. Bali. Jual jeruknya murah. Murah. Yang paling mahal 12.000 1 kilo. Ini sekarang saya menarik kisah yang saya ambil sama Jero Jaran ini. Saya kenalnya sebelum dulu jadi Jero, namanya Kadek Jaran. Badannya kayak hul, kayak dia badannya besar, pakai baju singlet, pakai gini-gini dah gayanya dia kalau datang. Dia kalau udah tempat hiburan, saya sering ketemu di Musro. Dia pakai hiburan, dia push up dan dia push up, dia stop kapan tembok itu diangkat, dia naik. Tapi WC-nya lepas. Sampai WC-nya lepas di Musro. Dia ketemu sama saya. Tapi walaupun dia besar badannya, menakutkan, saya juga dulu termasuk besar, sekal saya ke badan saya. Kalau masuk tempat hiburan akhirnya dia harus bayar, saya nggak bayar. Nah, dia nunggu saya, karena saya senang orangnya ya, senang berantem lah dulu, senang ribut, Gerusuh. Ya sering awal-awal Cina Korea. Dan selalu saya ingat tuh Mr. Kim. Mr. Kim. Mr. Kim yang punya karaoke di Sanur. Jadi bodyguard ceritanya. Dulu jadi bodyguard. Nah, saya termasuk ada beberapa ngajak orang-orang besar ke tempat hiburan dulu. Tahun berapa di Jero ya? Lama itu, berapa tahun? 99 ya, 98, 99, 2099 ya. Tahun 99 kalau nggak salah. Nah, ini bener nggak saya ketemunya di mana Jero? Saya ketemunya di kadang-kadang di Pasar Mur. Sebelum itu saya ketemu Musro sebelum buka kan ada kabaret tuh. Kabaret ada harian, betul saya. Karena saya nak buat dikasih masuk rupanya. Saya tunggu Ismail, belum Jero dia, Ismail namanya. Putih gagah dia, datang berdua 4 orang. Woi gitu. Ayo, yang ngasih masuk. Begitu saya kumpul sama dia. Tapi dia mesti ngawal bosnya. Banyak dia ngirim bos-bos tuh. Kadang-kadang mungkin ribut di masalah Pak Bobak di dalam gitu. Cerita dulu, jeleknya dia ada, baiknya sisi baiknya ada juga. Itu dulu, jadi ini sebelum ada ormas. Udah ada ormas? Belum ada ormas itu. Belum ada ya? Belum marsis. Orang-orang suka dulu, orang senang di gym. Orang-orang gede, kita ini orang-orang gede yang suka nge-gym. Saya dulu mantan juara angkat berat, boleh tanya dia. Ya. Saya juara angkat berat, bench saya sampai 180 kilo. Nah, ketika kalah saya buka biur di gor juga pernah ya. Orame wajar gornya itu. Yang ada dulu Dewata juga ada di sini ya. Di Renonnya. Belum, sebelum Dewata kan masih ada Mahajaya. Hari ini kan itu zaman-zaman. Itu Dewata, hari ini Mahajaya. Ini Jero Jaran ini adalah bagian dari kisah. Kenapa saya ambil kisah? Dia tahu persis bagaimana saya. Ketika saya baik tanya dia. Saya baik jadi orang. Ketika saya jahat dulu, saya keras. Saya nggak peduli. Nggak pernah saya, bukan ngomong. Pernah nggak saya takut tanya dia? Nggak pernah takut, maju dia keroyok yang nggak pernah takut. Kadang-kadang hampir berkelahi dengan tentara. Wisma Bayu. Salah karena dia tahu dia orang tentara. Karena dia nyerah. Nah itu dia itu aja. Itu saya ngerti. Jadi ketika ada bos-bos orang saya ribut berantem orang biasa itu ya itu dulu ya zaman dulu. Ketika saya berantem ya itulah dikeroyok pernah, dihajar, direndam rawa-rawa. Pernah saya berantem dan kondisi dulu tahun 99, 2000, 2001 itu saya pernah dikeroyok banyak orang juga ya karena kekuatan alam saya bisa hilang. Saya nggak sombong, hampir belum pernah saya kalah berantem. Dan Astung Karya itu berkat Widi pada saya nggak bisa berantem. Saya hanya bisa membela diri saya ketika saya merasa benar. Dan ini saksi biar badannya gede kalau saya marah minggir ya nggak berani. Badannya ada kakaknya lagi, boy kayak hul badannya. Tapi kalau saya udah marah, udah mekan ya. Udah mek sama orang. Itu kan cuma teman. Ini kan teman semua badan besar teman. Ada yang mekan. Kalau saya masuk ke tempat hiburan buka baju dah. Di Musro dia buka baju, nggak pakai baju kita jogging, lepas baju. Badan dulu, badan. Orang dulu kan orang sini olahraga dulu. Sore latihan, malam keluar. Si bukal. Itu saya ngajak pertama anak-anak itu yang di gym itu untuk keluar di hari ini. Jadi saya nggak nyombong, saya nggak cerita bohong juga. Itu kebenaran. Mobil sampai pencet, itu ngajak orang-orang besar-besar. Pernah stop polisi,
gara-gara melanggar lampu merah dini hari pagi mulai jam 6 baru di stop Pak polisi dulu, baru turun tahun itu baru dilihat gede-gede, Pak hati-hati jalannya, langsung hati-hati, kita salah Pak, iya baik Pak, saya melanggar lampu merah sih. Itu dulu perjalanan kita, kisah-kisah dulu. Jadi kekompakan dulu ketika pada besar-besar kita kompak. Baik semua, baik. Saling bantu, saya pelukan, saling dukung. Beda sama sekarang, beda. Kalau sekarang salah yang lihat aja udah berantem. Oh salah. Apa mau lihat? Lain sekarang dulu. Kalau dia udah dipelukan baik itu dulu. Dulu zaman sekarang beda, main kroyok sekarang. Pak lari udah coba mukul tahu. Maka harus sekarang hati-hati. Jangan dia badan besar. Jangan bangga dengan badan besar, kita keroyok dan kawan-kawan. Itu hati-hati. Kita harus tetap menghargai yang mana yang kecil, tetap kita hormati. Kita pasti aman dimanapun. Jangan baru badan besar, belum jamin. Kalau sekarang mainnya dan kawan-kawan, Pak Pok apa siapa bilang? Banyak orang besar dipukul ajar. 6 orang 7 orang kau juga. Maka saya harap semua yang teman-teman yang badan besar, jangan bangga dengan bodi yang besar. Kita harus hormati yang kecil. Itu saya juga dulu besar, saya pernah ngomong saya yang kecil. Sahormat dia, temen dia, jajarannya, bahkan jalan, semua bukan salah takut. Jadi saya terkenal dan gitu baik saya. Badan besar, semua mau foto saya dulu. Mana kada jalan? Saya di foto, karena sama saya sweet talk, manis. Nah, itu kisah dari saya menceritakan sedikit tentang kisah lama sebelum ada ormas. Jadi saya udah lama di dunia yang hitam itu. Akhirnya sekarang saya ngajak jalan. Saya nggak ada ngajak sih sebenarnya, tapi dia yang memilih untuk ikut di yayasan. Dia juga saya nggak ada ngajak ya. Malah saya tolak waktu dia ikut masuk ke yayasan. Benar sih, benar nggak ini orang udah berubah baik? Di blacklist ya, di blokir nomor saya, di blokir masa, dikira sama mata-mata. Bukan mata-mata. Karena saya ini benar nggak nanti dia bikin ribut, bikin rusak gitu saya. Saya nggak mau. Dia benar-benar terus. Saya ingin ngayah. Begitulah kita di yayasan ini. Saya ingin menjaga nama yayasan menjadi yayasan yang betul-betul berbuat dan berguna untuk orang banyak, untuk keluarga dan membantu umat manusia ketika bukan Kris ini bukan ormas. Semua bilang ormas, bukan. Kita bantu yang lemah. Kita pernah bantu orang di hotel. Semua komplain kok Kris yayasan kok bisa itu yang lemah sama bantu orang-orang kaya. Hanya dapat nasi itu, nggak dibayar. Oh, karena saya tulus. Karena diperintahkan yayasan kita backing orang itu karena dia yang benar. Kita ikuti. Artinya dengar orang itu Kris tuh gimana tuh katanya. Oh, yayasan kok bisa ngawal. Kita bela yang benar, kalau kalah gimana? Itu udah takdir. Ini ya, artinya begini, ketika kita mau pingin bantu orang itu benar, dia tidak mempunyai siapa. Nah kita ketika membantu sendiri, mereka banyak kan mau nggak mau kita harus banyak untuk membantu orang. Sampai proses hukum kan kita patuhi dan kita taat pada proses hukum. Itulah tujuan kami di yayasan, ingin membantu dan berguna. Jangankan hanya itu, darah apapun, ketika bantu apapun, tenaga kita siap untuk di tanah Bali dan Nusantara ini. Dan kami di yayasan sekarang sudah ada di Lampung, ada di Lombok yang sudah aktif, nanti di Sulawesi katanya dengar lagi mau ikut membuka yayasan ini, bukan ormas. Sekali lagi kami berjuang berdasarkan rasa karma dan dharma. Karena pengalaman dulu sama saya punya pengalaman hitam, masa terus mau berbuat jahat. Dia tadi udah bilang, waktu saya sudah dekat ke mati kan? Iya, waktu saya sudah dekat ke mati. Ya, karena dia dapat sakit, habis suntik tuh. Akhirnya apa yang diambil? Artinya kita ketika kita mati, kita nggak tahu kapan kita mati. Mari berbuat baik sebelum kematian datang kepada kita. Berbuat karma. Itulah artinya. Ya, terima kasih. Salam Kesatria Kris Bali. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.